Halo guys, balik lagi sama gue Regis Rizal. Jadi pada video kali ini, seperti yang gue janjiin di video sebelumnya, kalau gue tuh bakal nge-review cakram KTC ini. Jadi KTC ini gue beli second 260 mm, tapi nggak termasuk sama bracket. Bracketnya gue beli lagi. Nah kalian bisa lihat nih, ini bracket tambahan dan ini bracket ori yang dari bawaan motor. Jadi kayak ditambahin gitu. Jadi ini ibaratnya extender. Dan sekedar catatan, kalau kalian nanya sama gue, bang kenapa nggak ganti kaliper sekalian? Menurut gue enggak. Karena performa kaliper satu piston dengan cakram segede gini tuh menurut gue enak banget. Kalian penasaran seperti apa rasanya? Tonton terus videonya. Oke, jadi seperti yang kalian bisa lihat, gue tuh udah pakai master rem RCB dari lama ya, udah dari 2018 apa 2017, gue lupa, pokoknya ini udah lama banget. Selang rem udah pakai TDR dan ini masih bagus banget. TDR karbon ini gue belum ada 2 tahun lah, tapi udah setahun lebih. Dan ini juga masih kuat banget, masih nggak bocor lah. Dan seperti apa performa cakram sebesar ini, kita cobain langsung aja di jalan. Kilometer 82.250, masih aman ya. Set udah kayak mesin jahit ya. Berisik banget. Oke, prepare dulu. Sarung tangan wajib ya. Jadi keinget gue kemarin ke Anyar nggak pakai sarung tangan, tanganku gosong jir. Ya 4 hari balik normal lagi sih, cuman gak enak juga gitu karena kulit gue kebakar. Jadi pengalaman kalau mau pergi jauh pakai sarung tangan udah wajib. Oke, let's go. Kayaknya belakangan gue ngevlog kok mendung-mendung mulu ya. Oke, ini dia sekilas review ya soal cakram 260 mm dari KTC. Dan kalau kalian nanya, bang kenapa ganti ke KTC 260? Bukannya lu pernah bilang 220 aja cukup? Iya cukup, tapi berhubung karena KTC ini gue dapet di harga yang agak miring, jadi why not gitu loh. Tuh performa remnya bagus dan gue suka banget. Piringannya tuh lumayan apa ya, gue bisa bilang ini hampir sama kayak rem depan gesek gue, pakem banget. Dan untuk kebut-kebutan gue jadi makin pede gitu loh, karena ya lo bisa melaju cepat dan lo bisa berhenti dengan cepat juga. Siapa yang nggak mau kayak begitu? Dan ngomong-ngomong, ini kalipernya masih standar gitu loh, cuman pakai kampas rem elik doang. Gue juga pernah bikin review kampas rem elik, itu gue udah lama banget pakai dan sampai hari ini gue masih terus pakai. Kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas. Dan ya selamat menikmati videonya gitu loh. Woo! Asik nih emang nih ngebut pakai Vario nih. Oke, kita lihat. Ini kecepatan 100, ngerem mendadak. Wow, gila pakem banget. Ini sih apa ya, boleh gue bilang emang cakram yang ukurannya lebih besar lebih pakem gitu loh. Dan itu benar, karena dari 220 ke saat itu beloknya lebar banget, gue takut dia lurus jir. Ya dari 220 ke 260 tuh perbedaannya hampir 40 mm ya, dan itu menurut gue memang memberikan efek yang sangat terasa gitu buat motor. Ya walaupun sebenarnya kalipernya masih standar, tapi bukan berarti nggak tambah pakem gitu loh. Dan dengan catatan kan pengereman gue juga udah disuplai sama RCB. Kok disuplai sih? Disupport. Disupport RCB, terus selang rem TDR. Dan overall performanya sangatlah bagus gitu loh. Andai kata Vario gue depan belakang cakram nih, enak kayaknya ini. Sebentar, ini cewek yang bawa, anjay. Gue pengen sih pakai knalpot bebasan di Vario, cuman bracketnya gue belum bikin sih. Gue ada planning buat mindahin WRX GP3 gue ke Vario gitu loh. Leherannya gue udah punya, tapi gue nggak punya bracket dudukannya. Itu mesti bikin lagi ke tukang knalpot.
Dan tukang knalpot langganan gue lagi pulang kampung, jadi belum balik ke Tangerang. Oke. Terus kalau kalian nanya, bang, disk KTC ini lo dapat di harga berapa? 200.000 rupiah tanpa bracket. Murah kan? Udah itu orangnya cuma pakai 2 bulanan lagi. Jadi apa ya, kayak gue untung banyak gitu loh. Sementara disk PSM gue aja yang kemarin, sabar ya Neng. Disk PSM gue aja yang kemarin tuh plus bracketnya itu gue jual 300 loh. Jadi ibaratnya kayak gue untung lah ganti ke cakram ini tuh. Cuman sejujurnya ya, gue agak nggak yakin sama si bracket yang ini nih, bracket yang sekarang. Itu kan ibaratnya kayak extender lah, bukan bracket sesungguhnya gitu kan. Itu gue ngeri suatu hari bakalan copot. Kayak kejadian dulu gue pakai bracket PSM tuh yang krom-kroman tuh, dan ulirnya rusak gitu loh. Cewek metal banget sumpah. Biasanya kan kalau cewek bawa motornya kalem gitu kan. Itu dari tadi kayak barber bor. Gemes jadi. Dan ini gue baru dari Alam Sutera, jadi gue sekalian arah balik. Sekaligus gue pengen cerita kenapa harus KTC 260 mili. Yang pertama tuh emang karena gue dapat second murah dan barangnya masih bagus ya ini. Kemarin tuh sempat ditawarin Delcavic tuh di 260 mm juga. Bisa buat Vario juga, tapi harganya lumayan agak mahal sih. Ya nggak sampai setengah harga bekasnya lah. Jadi kayak menurut gue agak rugi. Mendingan gue beli baru dong kalau harganya beda tipis. Tapi melihat temen gue yang ngejual cakram KTC ini kayak, kenapa kok lu jual murah banget? Awalnya gue agak curiga nih, wah jangan-jangan bengkang lagi nih disnya, ya kan? Tapi ternyata enggak. Memang dia lagi pengen ini aja, BU gitu loh, jual sedapatnya aja. Dan kebetulan gue yang nemuin dan gue sangat beruntung gitu loh. Walaupun sejujurnya menurut gue emang cakram sebesar ini harusnya dipadu dengan velg yang bagus. Sengaja RCB kayak Daytona kayak ini pakai velg standar gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa berfungsi ya, daripada cuman pajangan doang. Kalipernya nggak ada tuh. Ya putar balik dulu. Oke. Gue sih nggak tahu ya, mungkin nanti gue lihat beberapa bulan lagi kalau misalnya ini komstir gue kan masih baru nih. Kalau misalnya gue make cakram ini dan sering rem depan, apakah komstir gue bakal cepat rusak? Gue masih belum tahu, tapi nanti akan gue kasih tahu sama kalian. Tapi overall untuk sekarang ini menurut gue enak gitu loh. Tuh, ini cuma pakai rem depan doang, tapi rasanya pakem banget. Kalau dipadu sama rem belakang ya lumayan. Bukan lumayan lagi sih, udah pakem banget. Jadi ya so far so good ya. Cakramnya bagus ya. Gak nyesel gua. Awalnya ragu-ragu ya, tapi berkat klinik Tongfeng saya jadi berani ngambil di sini. Stop. Wes. Ya badan gua sampai kehempas dong ke depan. Motornya mah berhenti, guanya ke depan. Parah deh. Knalpot berisik banget ini. Rem. Cuman ya gue takut komstir gue atau oli shock depan gue bakal cepet habis sih, karena daya remnya tuh kuat banget. Jadi motor kayak ngebuang semua ke depan dan bebannya bertumpu di depan gitu loh. Mulai dari komstir, lahar roda depan, terus oli shock itu ya lama-lama bisa kena sih kalau kita pikir pakai teorinya gitu loh. Sesuai dengan geometri motor ya pasti bakalan kena kalau bebannya pindah ke depan semua dalam jangka waktu yang cukup lama, atau jangka waktu yang cukup sering lah. Saya motor teriak banget ya. Ini kalau gue jadi pakai WRX GP3 nih kayaknya suaranya mantep nih. Dan seperti yang gue pernah cerita di video sebelumnya, waktu gue kemarin nge-review Block 63 setelah 6 bulan pakai, kalian bisa cek video di pojok kanan. Ya gue kayaknya kemarin gue ada cerita deh, kalau gue sehari-hari tuh ya paling bawa motor paling kenceng 100 gitu loh. Karena sekarang ini sejak peraturannya dilonggarin ya, apalagi kan sekarang masker udah boleh buka tempat umum, jadi nggak perlu pakai masker lagi.
Gue merasa juga jalanan jadi lebih ramai sedikit gitu loh. Ini adalah keadaan dimana Indonesia akan kembali normal lagi seperti biasa. Jadi gue udah nggak bisa tuh ngebut-ngebut ala-ala zaman-zaman corona tuh. Jalanan sepi banget. Ya gue suka nih rem ini. Rem depan gue yang tadinya pakai 220 lumayan pakem sih. Tapi pakai ini jadi makin pakem gitu loh. Enak banget. Gue kira apaan? Wih, remnya sampai ngejengat-jengat remnya tuh, gak? Dan kayaknya udah waktunya gue servis sok depan juga. Dan kayak gue ngerasa bantingannya udah mulai understeer banget ya. Sok depannya jadi alot. Mungkin nanti gue bikinin kali video kapan harus ganti oli sok dan kenapa harus ganti oli sok. Ya mungkin nanti gue akan videoin dan bikin videonya. Susah banget ngejanya. Jadi ya overall Cakram 260 ini sangatlah bagus. Gue juga sangat merekomendasikan buat teman-teman yang yang doyan ngebut-ngebutan atau yang pengen sekedar remnya lebih pakem. Boleh deh kalian cobain Cakram segede gini. Menurut gue nggak masalah juga kalau misalnya master remnya standar, selang remnya standar, karena diameter Cakram sebesar gini menurut gue emang berasa banget efeknya. Udah bukan sugesti lagi nih, emang pakem banget. Remnya gila, pakem banget. Aduh, gue takut ini apa ya, kabel. Dan pada kesimpulan akhirnya, apakah Cakram 260 mm KTC ini enak buat dipakai harian? Menurut gue iya. Di luar beratnya yang lebih berat daripada Cakram biasa atau Cakram ukuran 220. Memang KTC ini sedikit lebih berat, tapi menurut gue untuk fungsi KTC ini lebih baik ketimbang Cakram yang lebih kecil gitu loh. Dan gue penasaran apakah ada Cakram yang lebih besar daripada ini ya. Mungkin suatu hari akan gue pasang juga, tapi simpan cerita itu buat video nanti lah. Karena sekarang gue ingin pamit undur diri. Gue Surajus Rijal. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Gue belok dulu nih ya, salah ngambil jalur. Oke, see you guys.